Diceritakan, ada keluarga kecil yang negerinya jauh di sana, ada 3 orang anak yang mereka itu kakak beradik, yang rupanya mereka sedang bermain, kejar-kejaran, hingga mereka bertiga memperebutkan sesuatu yang didapatkan oleh sang kakak perempuannya yang bernama Dewi Anjani. Mereka pun Guarsa dan Guarsi, penasaran dengan benda yang didapatkan oleh sang kakaknya Dewi Anjani. Karena mereka saking penasarannya mereka pun saling kejar-kejaran, Guarsa dan Guarsi, tidak tahan lagi, untuk melihat akan benda tersebut, hingga mereka melakukan perkelahian, mereka pun, diintip oleh sang pembantu yang bernama Jembawan. Rupanya ia mengetahui akan rahasia Dewi Anjani dan ia pun merasa menyesal akan yang ia ketahui, dan memberitahukan akan rahasia tersebut kepada Guarsa dan Guarsi. Karena gara-gara itu, mereka berkelahi, untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh Dewi Anjani. Ampun izinkan, ini milik pribadi. Sebagai seorang kesatria, kalian mestinya harus bisa menghormati hak milik seseorang. Kami hanya ingin melihat. Masa seorang kakak begitu tega kepada adiknya sendiri? Benda itu tetap milikmu. Aku bilang tidak, Guarsa. Waduh, kok malah jadi berkelahi begini? Menyesal aku mengatakannya kepada Guarsa dan Guarsi. Kemudian main kejar-kejaran itu telah sampailah ke rumah mereka, dan bapaknya yang bernama Resi Gautama, melihat itu, dan menghentikan kejar-kejaran itu, sampai-sampai mereka pun dinasehati oleh sang bapaknya yang bernama Resi Gautama. Sang bapaknya itu dianggap tidak adil karena memberikan pusaka, yang telah diberikan kepada Dewi Anjani, dan mereka ada saksi yaitu Jembawan, dan melihat Anjani bersenang-senang ketika melihat dengan benda tersebut. Sang Anjani pun mengakui itu, dan mengeluarkan akan benda tersebut. Ayahnya melihat benda itu, dan mengetahui itu adalah Cupu Manik Astagina, yang mana, itu pemiliknya adalah Dewa Batara Surya yang mana, Anjani mendapatkan itu, dari sang ibundanya sendiri. Tuan kalian, sama seperti kera. Cakar-cakaran sesama saudara. Kalau dengan saudara kandung sendiri kalian sudah mau berkelahi, bagaimana dengan orang lain? Apa pantas putra seorang resi mempunyai sifat seperti ini? Itu kelakuan denawa, sifat kaum Diyu. Kami hanya ingin melihat benda yang dimiliki Yunda Anjani, Romo. Dan kami merasa ini menyangkut keadilan Romo Begawan. Romo sudah tidak adil dalam memperlakukan kami. Guarsa, berani kamu bicara seperti itu kepada Romo? Diam-diam Romo telah memberikan pusaka kepada Yunda Anjani. Pusaka? Anjani, pusaka apa yang dimaksudkan adikmu? Hamba punya saksi, Romo. Paman Jembawan yang menceritakannya kepada kami. Jembawan, Hamba, Gusti. Benar Gusti Begawan. Beberapa kali tanpa sengaja, hamba melihat Dewi Anjani menimang benda yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan. dari ketiganya sangat mungkin pasti ada yang melakukan dusta. Tetapi Romo tidak ingin menurunkan kutuk pasu kepada yang melakukan dusta kalau dia mau mengakui dustanya. Dari keempat orang ini, kamu yang paling gelisah, Anjani. Romo yakin kamulah yang melakukan dusta. Kamu tahu kenapa kamu gelisah?
Sang ibundanya dipanggil ke menghadap, sang resi dan ia disidang, dari mana dia mendapatkan cupu manik Astagina itu, rupanya ibunda mereka. Itu adalah, sang Hafsari kalau dalam bahasa kerennya adalah bidadari, surga yang mana ia teringat akan kekasihnya dulu yaitu sang Batara Surya. Sang ibu teringat ketika pada waktu itu, bermain cinta dengannya, Batara Surya ia menyerahkan cupu manik Astagina itu. Sang ibunda Anjani, Guarsi dan Guarsa terdiam 1000 bahasa, sehingga sang Resi Gautama, mengeluarkan kutuk pasuk, kepada sang ibundanya menjadi patung. Ketika mengeluarkan kutuk pasuk, bumi dan langit bergetar hebat, hingga menjadi kayu dan diam 1000 bahasa, sehingga sang Resi pun sepertinya menyesal dengan perbuatannya itu, dan ia mempunyai penglihatan sang ibundanya, akan kembali lagi ke bentuk semula, dalam menumpas angkara murka. Dan ia lemparkan patung istrinya itu ke negeri Alengka. Anjani, panggil ibumu kemari. Baik, Romo. Nilai seseorang adalah dari budinya. Dan keutamaan budi adalah kejujurannya. Saya minta jawabanmu, Indradi. Hamba tentu akan menjawab dengan jujur, kalau itu bisa menambah kebaikan kita bersama. Dari mana Dinda dapatkan cupu manik Astagina ini? Kita akan berpisah selamanya, Kanda Betara Surya. Sampai tugasmu selesai sebagai manusia. Dan Dinda akan kembali ke Kayangan sebagai Hapsara. Aku akan selalu merindukanmu, Kakak. Juga keindahan alam Kayangan. Terimalah cupu manik Astagina ini. Kalau Dinda sedang murung dan bersedih, bukalah tutup cupu manik Astagina ini. Maka seluruh keindahan yang ada di alam Mayapada ini akan muncul di dalamnya. Memiliki cupu manik Astagina ini berarti menguasai dunia. Tapi ingat Dinda, jangan katakan kepada siapapun bahwa cupu ini adalah pemberianku. Indradi, jawab pertanyaanku tadi. Nanda, Baik, sedikit menggugah ingatanmu. Cupu manik ini memiliki lambang Dewa Surya. Apakah kamu masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihmu semasa di alam Kayangan? Baik. Sebagai seorang suami, aku telah menjalankan dharma kesetiaan dan kesabaran. Aku telah bertanya dengan santun, tapi mulutmu terkunci rapat. Kau diam seperti tonggak batu.
wujud ibu kalian akan kembali seperti sedia kala. Ketika pertarungan besar antara kebenaran melawan angkara murka terjadi, seorang wanara sakti berkulit putih akan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan kepala salah seorang pengikut Raja Angkara Murka itu. Ketika itulah, wujud asli ibu kalian akan kembali. Tubuh itu akan jatuh di negeri Alengka, di seberang lautan. Kemudian Sang Resi Gautama, ayahnya mereka sendiri memberitahukan bahwa siapa yang mendapatkan akan cupu manik Astagina maka itulah pemiliknya, dan sang ayahnya melemparkannya. Cupu manik Astagina itu dikejar oleh mereka bertiga, hingga mereka bertiga mengejar akan cupu manik Astagina tersebut, dan cupu manik itu sampailah ke suatu tempat yang mana tempat itu diledakkan oleh cupu manik itu hingga ia menjadi telaga, dan yang mengejarnya pun masuk ke dalam telaga itu, hingga ia menjadi seekor monyet, hingga Guarsa juga masuk ke dalamnya, dan menjadi seekor monyet juga, hingga bertemulah mereka di dalam telaga tersebut, karena tidak menegal satu sama lain, maka mereka berkelahi, hingga pada akhirnya pun Anjani mendatangi telaga tersebut dan ia membasuh mukanya dengan air telaga itu. Dan ia menjadi seekor monyet juga seperti Guarsa dan Guarsi, tanpa mereka sadari. Berikan cupu manik itu padaku. Pasti kamu telah mengambilnya dari telaga itu. Kau yang telah mencurinya. Berikan padaku. Aku yang lebih berhak daripada kau. Kurang ajar. Ya. Di sisi lain, Sang Guarsi dan Guarsa tetap saja berkelahi hingga mereka menyadari sesuatu. Tubuh dan perawakan mereka menjadi seperti monyet,
atau kera yang bulunya menyelimuti akan tubuh mereka dan tidak ada baku hantam lagi, hingga pada akhirnya, Sang Guarsa dan Guarsi, itu ingin memberitahukan kepada Sang Anjani kakaknya itu, karena apabila menyelam atau menyentuh telaga tersebut, maka mereka berubah menjadi seekor monyet, namun apalah daya tangan tak sampai, merekap terlambat kakaknya pun juga, sudah berubah menjadi seekor monyet, yang mana ia telah membasahi mukanya dengan air telaga itu, hingga pada akhirnya, ia pun juga menjadi seekor monyet karena mereka menyadari bahwa tidak baik saling cakar-cakaran hingga karma palanya berlaku untuk mereka bertiga. Kamu sendiri siapa? Kamu mengaku sebagai kakang Guarsi. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu seperti kera busuk. Benar Guarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Guarsa. Jangan-jangan itu Yunda Anjani. Yunda Anjani! Cepat menjauh dari telaga itu! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Kedua adikku. Tapi aku yakin mereka itu pasti siluman. Jangan bunuh aku, siluman. Aku tidak pernah mengganggu kalian. Yunda Anjani, saya Guarsa, adikmu, dan ini kakang Guarsi. Tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Iya, rupanya kita pun terkena kutuk, Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya, karena kami menyangka Cupu Manik itu tercebur ke dalam telaga, Yunda Dewi. Dan ternyata wajah dan seluruh tubuh kami berubah seperti ini, Yunda. Kita harus cepat menghadap kepada Romo Begawan. Iya. Kenapa begini berat cobaan yang harus kita tanggung, adikku? Begitu besarkah dosa yang kita lakukan? Mungkin ini hanya ujian dari Dewata untuk kita, Yunda Dewi. Atau barangkali karena sifat kita yang selalu cakar-cakaran. Hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki. Lebih pantas untuk tinggal dalam jasad wadak seperti ini. Jasad wadak Wanara. Dan setelahnya, mereka menerima kutukan yang mengubah wajah-wajah. Mereka menjadi monyet, ataupun disebut dengan Wanara. Sang ayahandanya Resi Gautama, memberikan nasihat dan semangat, untuk menjalankan kutukan tersebut. Ayahnya menyuruh mereka untuk bertapa sebagai penebus dosa karena ada hawa nafsu yang ada di dalam mereka. Sang Resi Gautama mengganti mereka akan nama, yang mana nama tersebut akan mereka pakai, yakni Guarsi, menjadi Subali, sedangkan Guarsa menjadi Sugriwa, dan Anjani tetap saja menjadi Anjani. Sang Resi Gautama menyuruh Anjani bertapa di tempat telaga yang bernama Telaga Somali, tempat mereka dijadikan seekor monyet, sedangkan Guarsa di tengah padang, dan Guarsi di hutan ia bergantung. Sebagai penebus dosanya, mereka pun melakukan tapa brata tersebut, agar mereka dapat melaksanakan pelepasan dosa dalam diri mereka, dan mereka pun tidak boleh bangun, kecuali mereka dibangunkan oleh Sang Dewa Batara. Entah itu sampai kapan tapi janji Sang Dewa memanglah, benar adanya tak ada dusta di antara Sang Dewa Agung Batara. Tapi percayalah, setiap cobaan, itu akan selalu berujung kemuliaan. Di samping supaya kalian merenungi diri sendiri, kesalahan apa yang kalian perbuat, sehingga Dewata murka dan menjatuhkan malapetaka.
Romo, mintalah bantuan kepada Dewa Agung Romo Resi. Kembalikanlah kami ke bentuk seperti sedia kala. Atau kutuklah hamba sebagai batu untuk mendampingi ibunda, Romo. Hentikan tangismu, Anjani. Pepesten atau suratan dewa, jangan kau sesali. Terimalah dengan dada lapang. Karena sebuah pepesten pasti memiliki kaitan dengan pepesten lain yang sudah disuratkan di kayangan. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo? Bertapalah kalian di hutan Sunya Pringga. Guarsi, lakukan tapang along. Dan Guarsa dengan tapang ngidang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsiku beri nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Hamba juga, Romo. Dewata akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, Romo Resi. Kami pamit. Duh Dewa, mungkin engkau telah murka kepadaku karena aku telah menjatuhkan kutuk pasu kepada istriku Indrani. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka, Dewa. Jagat Dewa Batara. Yeah!